semua orang yang wafatnya matinya itu baik akan bergabung dengan ruh universal, ruh kulli, yaitu arwahnya para nabi, para wali, para orang soleh. Nah, kalau yang tidak baik matinya orang jahat, maka mau bergabung dengan ruh universal ditolak, ingin kembali lagi ke dunia tidak mungkin. Disitulah merasa adzabun alim. Jadi filosofinya azab itu bukan masuk neraka dibakar. Al-Basri, Imam Hasan ini bapaknya namanya Syekh Yasar. Bapaknya Syekh Yasar, orang Majusi, menjadi tahanan perang, dibawa ke Madinah, masuk Islam, jadi budak, bawa ke Madinah masuk Islam, punya anak Syekh Hasan. Tinggalnya di Basrah, maka terkenal Hasan Basri. Lahir Madinah. Ketika lahir dicetakin bahasa Indonesia, dicetakin ya oleh Ummu Habibah, zaujati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahir tahun 21 zaman Khalifah Umar. Wafat 110. Sayyidut Tabi'in. Soriru qalamil ulama'i tasbihun. Suaranya penanya ulama ketika nulis itu tasbih. Wa kitabatul ilm wan nadharu fihi ibadatun. Menulis ilmu, melihat tulisan ilmu, ibadah. Wa idza asaba min dzalikal madad thawbahu faka'annama asabahu damu syuhada. Apabila kita lagi nulis pelajaran, tintanya netes ke pakaian, ke baju kita atau sarung, itu bagaikan tetesan darahnya para syuhada. Kemuliaannya tinta yang netes seperti darahnya syuhada. Wa idza qatara minha al-ard tala'la nuruh. Ketika tinta yang kamu sedang nulis ilmu tuh netesnya ke mana? Ke tanah, bukan ke pakaian, maka akan bersinar. Wa idza qama min qabri nadhara ilai ahlul jam'i. Ketika orang alim itu bangun dari kuburan nanti yaumul ba'ats, semua orang melihat dia. Fayuqal hadza 'abdun min ibadillah akramahullah wa hasyara mal anbiya wa husyira mal anbiya alaihissalam. Orang ini adalah salah satu hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah dan akan dikumpulkan dengan para anbiya. Sebenarnya bukan hanya thalabul ilm. Semua orang yang wafatnya matinya itu baik akan bergabung dengan ruh universal, ruh kulli, yaitu arwahnya para nabi, para wali, para orang soleh. Nah, kalau yang tidak baik matinya orang jahat, maka mau bergabung dengan ruh universal ditolak, ingin kembali lagi ke dunia tidak mungkin. Disitulah merasa adzabun alim. Jadi filosofinya azab itu bukan masuk neraka dibakar, enggak. Tapi orang itu tidak masuk dalam ruh universal seperti semula dulu. Seperti dulu kita ruhnya universal. Dulu waktu kita jawab bala syahidna, ruh kita masih universal, bukan ada ruhnya Khalid, ruhnya Ahmad, ruhnya belum. Ruh gitu aja, ruh manusia. Pernah jawab gimana? Qalu alastu birabbikum qalu bala syahidna. Lah kita orang yang kita sekarang ini yang hidup di dunia, ruh kita parsial, juz'i, ruh kita ini juz'i.
menempel di Khalid, Ahmad, Hasan, Abu Bakar gitu kan. Kalau sudah meninggal, inginnya kembali ke roh universal lagi. Tapi kalau orang tidak baik, naudzubillah, tertolak. Tidak bisa diterima bergabung universal. Maunya kembali ke dunia lagi. Bisa enggak? Enggak bisa. Disitulah dia tidak tidak tenang atau gelisah. Itulah azabun alim. Menurut para filosof begitu. Ya mungkin saya terus masuk neraka ya lah. Fi kitab Kalilah wa Dimnah. Kalau dari kitab terkenal apa? Kitab sastra. Cerita Kalilah wa Dimnah, cerita Persia. Jadi buku novel Persia itu banyak. Kemudian diarabkan dengan bahasa yang indah. Kalilah wa Dimnah, Al-Fulailin wal Al-Fulayalin walaylah. Itu dongeng Persia itu. Isinya mengkritik para penguasa. Dongeng lah isinya dongeng. Apalagi Alibaba, Sindibad. Itu dongeng-dongeng Persia menjadi bahasa Arab, diarabkan dengan indah. Masjidnya mana itu? Persia? Lihat, mana ya? Iya enggak. Dongeng Persia, dongeng mana itu ya? Terus diarabkan oleh Mustafa Al-Manfaluti. Enggak, tapi asalnya bukan karangan Baluti, terjemahannya. Dari Prancis malah itu, dari Prancis. Beethoven. Yang jadi Zainuddin itu Beethoven. Kalau Al-Fulay Walailah itu di dalam dongengnya ada raja. Setiap ada perempuan cantik pasti diambil lah. Kalau sudah bosan bunuh. Kalau sudah tidur bersama bosan dengan anak itu bunuh. Cari lagi yang cantik lagi. Nah, terakhir tinggal anaknya wazir, anaknya perdana menteri. Nah sekarang sudah nggak ada orang cantik yang lain, tinggal anak kamu sini, buat sini. Namanya siapa namanya? Syahrazad. Dah. Tenang saja Pak, kata anak, tenang saja Pak, saya tahu, saya ada caranya. Ya udah silakan. Udah satu mau ditidurin oleh raja di kamar tidur, kata Syahrazad sebentar, dongeng dulu ya, saya dongeng dulu. Raja mendengarkan, dongengnya isinya mengkritik pemerintah yang zalim, mengkritik walhasil itu menasihat kepada raja-raja, dongengnya 1001 malam. Tiap malam dongeng terus, gak kelonan-kelonan. Sampai 1001 malam. Berapa tahun itu berarti? Berapa tahun itu? 3 tahun. Akhirnya rajanya sadar. Akhirnya. Ahaqqu man la yastakhaffu bihuquqihim man la yustakhaffu bihuquqihim. Salasa. Ada 3 orang yang tidak boleh direndahkan dalam buku novel Kailah wa Dimnah. 1. Al-alim was-sultan wal-ikhwan. Ulama, penguasa, raja, sultan, gubernur, presiden, dan sahabat atau teman. Gak boleh diremehkan. Fa inna man istakhaffa bil alim ahlaka dinu. Barang siapa yang meremehkan ulama, dia merusak agamanya sendiri. Orang yang jauh dari ulama, apalagi anti ulama, agamanya akan hancur, agamanya akan rusak. Wa man istakhaffa bis sultan ahlaka dunya. Barang siapa menghina, meremehkan penguasa, ya urusan dunianya repot. Semua tanda tangan harus antar pejabat. Makanya gini ya. Kalau terlalu amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar, nanti menjadi penjilat. Kalau nahi mungkar tidak ada amar ma'ruf, nanti jauh dari pemerintah. Jauh bermusuhan nantinya. Jadi
Ada amar ma'rufnya, ada nahi mungkarnya. Amar saja nanti nggak bisa ngeritik, nahi mungkar saja ya akan dibenci oleh pemerintah. Wa man istakhafa bil ikhwan lahlaka muru'atuh. Barang siapa meremehkan teman, maka muruahnya akan hilang, harga dirinya akan hilang. Teman harus diopeni, harus pelihara, teman itu harus dipelihara. Syukur-syukur semakin bertambah teman, anggota lah, anak buah aja harus dipelihara. Kalau menganggap remeh anak buah, teman, tim sukses akan rusak nanti. Ente bisa naik karena kami ini tim sukses ini. Karena pandai-pandailah memelihara teman supaya kita tetap langgeng dalam posisi kita. Qala Sokrates, min fadilatil ilmi annaka la taqdiru ala an yakhdimaka fih ahadun bukan ahadukum, bukan ahadun titik kama tajidu man yakhdimuka fi sa'il asya. Kata Sokrates ini gurunya Plato gurunya Aristoteles. Dulu Yunani kuno itu para filosofnya pagan, nyembah berhala. Para filosof itu nyembah berhala. Empedokles, Pythagoras, Zeno dan seterusnya. Nah, setelah Sokrates, beliau berusaha menjauhi berhala. Plato mengganti tuhan-tuhan berhala itu namanya dengan akal. Jadi pertama kali wujud as-sababul awal, al-illatul ula, yaitu Allah, Tuhan. Tuhan kemudian berpikir tentang dirinya, lahirlah akal pertama. Akal pertama berpikir tentang dirinya, lahir akal kedua, sampai 10. Itu apa maksudnya? Maksudnya supaya menyedikitkan, meminimalisir Tuhan. Nah, kalau orang paganis nyembah berhala kan Tuhan tok isinya. Tuhan angin, Tuhan tanaman, Tuhan cinta, Tuhan dagang, Tuhan apalah, Tuhan penyakit. Punya Tuhan api. Orang Jawa juga Tuhan tanaman apa? Dewi Sri, perempuan cantik, Tuhan yang bisa menyemburkan tanaman. Tuhan air apa? Tuhan angin, Tuhan air. Jawa juga gitu, Jawa kuno. Makanya oleh Plato, Tuhan yang baik itu diganti sebutannya akal. Bukan Tuhan akal, Tuhan cuma satu. Dari akal. Nah, oleh Aristoteles muridnya dibuang semua itu. Apa teori apa ini? Kalau Aristoteles teorinya sebab dan akibat. Yang terjadi semua adalah tidak lepas dari sebab dan akibat. Ini sebabnya ini ada kan sebab ini ada kan sebab ini. Maka kalau ini ada pasti ada ini. Itu Aristoteles. Tapi setelah itu semua beres, tinggal berpikir hubungannya roh dengan fisik. Wah, nggak bisa jawab dia. Apakah roh itu sebab ada fisik atau fisik ada sebab ada roh? Ayo, Aristoteles nggak bisa jawab Aristoteles. Apa sebabnya ada roh maka kita ada fisik? Apa sebab ada fisik maka ada roh? Ada hubungan nggak? Ada sebab nggak itu? Ada nggak? Nggak ada. Rohnya kamu itu bukan karena ada fisik. Fisiknya kamu bukan karena ada roh. Ini kejadian pertemuan antara roh dengan fisik kita eksidensial. Apa? Aridi. Anyar teko bahasa Jawa, anyar teko. Eksidensial. Makanya ketika kita lahir pasti menangis. Karena benturan pertama kali nggak harmonis lah. Antara roh dengan fisik, dengan jasad. Menangis. Pasti. Karena tidak familiar. Itu apa ya kata rohnya ini? Ini apa ini? Saya ditempatkan pada fisik ini gitu ya.